Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdiana Fadila Nugraha dengan NIM 860362306. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 pada modul 8, yaitu kelistrikan, khususnya percobaan arus dan tegangan listrik. Sebelum melakukan percobaan, kita perlu memahami konsep dasar tentang listrik. Listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, biasanya terjadi karena perpindahan elektron akibat gesekan. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dalam percobaan ini, kita akan mempelajari listrik dinamis melalui percobaan arus dan tegangan listrik. Maka dari itu, tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk menjelaskan aliran arus listrik dalam rangkaian listrik dan mengetahui pengaruh tegangan listrik. Percobaan pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam satu rangkaian. Arus listrik dapat mengalir jika terdapat sumber listrik, rangkaian tertutup, dan bahan pengantar yang baik atau disebut konduktor. Sebaliknya, bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada 3 buah baterai, lalu ada kabel, lalu ada lampu beserta dudukannya, dan ada 2 buah penjepit berwarna merah dan hitam. Lalu di sini ada grafit atau mata pensil, ada kayu, ada sendok, air keran, air garam, lalu ada kertas, kantong plastik, karet penghapus, kawat besi, dan kawat tembaga. Pertama, susun rangkaian baterai, kabel, dan lampu. Hubungkan dengan benar, lalu tutup rangkaian. Bisa dilihat ketika rangkaian tertutup, maka lampu menyala. Tetapi ketika rangkaian terbuka, maka lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Pada percobaan ini dilakukan pengujian beberapa bahan untuk mengetahui apakah termasuk konduktor atau isolator. Pertama, ada grafit atau mata pensil dengan hasil lampu menyala. Karena dapat menghasilkan listrik, maka grafit bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu kayu dengan hasil lampu tidak menyala. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka kayu bersifat isolator. Selanjutnya yaitu sendok dengan hasil lampu menyala. Karena dapat menghantarkan listrik, maka sendok bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu tas plastik dengan hasil lampu tidak menyala. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka tas plastik bersifat isolator. Selanjutnya yaitu kertas dengan hasil lampu tidak menyala. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka kertas bersifat isolator. Selanjutnya yaitu karet penghapus dengan hasil lampu tidak menyala. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka karet penghapus bersifat isolator. Selanjutnya yaitu ada kawat tembaga dengan hasil lampu menyala. Karena dapat menghantarkan listrik, maka kawat tembaga bersifat konduktor. Pada kawat besi dengan hasil lampu menyala karena dapat menghantarkan listrik, maka kawat besi bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu air keran dengan hasil lampu tidak menyala karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka air keran bersifat isolator. Dan air garam dengan hasil lampu menyala karena dapat menghantarkan listrik, maka air garam bersifat konduktor. Hasil tersebut dapat diketahui bahwa kawat besi, kawat tembaga, sendok, grafit, dan air garam merupakan konduktor. Sedangkan kayu, karet penghapus, plastik, kertas, dan air keran merupakan isolator. Dan semakin baik suatu bahan menghantarkan listrik, maka lampu akan menyala semakin terang. Pada percobaan kedua, kita akan mengamati pengaruh tegangan listrik terhadap nyala lampu. Tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ketika rangkaian pertama dibuat seperti berikut, lalu saklar ditutup, hasilnya lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kutub negatif baterai tidak terhubung ke rangkaian, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Kemudian, buatlah rangkaian kedua seperti berikut, lalu saklar ditutup, hasilnya lampu menyala redup. Hal ini karena tegangan yang digunakan masih kecil, sehingga arus listrik yang mengalir juga kecil. Selanjutnya, dibuat rangkaian ketiga seperti berikut, lalu saklar ditutup, hasilnya lampu menyala lebih terang. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih besar menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Dan rangkaian keempat disusun sebagai berikut, lalu saklar ditutup, hasilnya lampu menyala sangat terang. Hal ini karena tegangan total semakin besar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Kesimpulannya yaitu tegangan listrik mempengaruhi besar arus listrik dalam rangkaian. Semakin besar tegangan, maka arus listrik semakin besar sehingga lampu menyala semakin terang. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup dan melalui bahan konduktor.
Jika rangkaian tidak terhubung dengan baik, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala. Selain itu, tegangan listrik sangat memengaruhi besar arus listrik. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka arus listrik yang mengalir semakin besar, sehingga lampu menyala semakin terang. Dengan demikian, arus listrik dan tegangan listrik memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.